Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi? Ada Adi Kumala dan juga Reza Baluel hari ini untuk menghadirkan informasi yang beragam untuk Anda. Jangan lupa juga kita ucapkan Hari Pendidikan Nasional hari ini, iya. 2 Mei 2026 ya. Semoga memang pendidikan Indonesia semakin maju dengan beragam usaha yang sudah dilakukan Iya, dan pemerintah, semoga termasuk juga apa? kesejahteraan guru. Dan juga dosen ya. Iya, dosen. Menjadi perhatian khusus bagi pemerintah ya. Ini berbagai usaha juga sudah dilakukan pemerintah untuk pendidikan Indonesia. Baik itu sekolah gratis sudah ada, pemerintah juga bikin sekolah Garuda, sekolah rakyat, gitu ya, supaya masyarakat kita bisa menjangkau ini demi kemajuan bangsa dan juga negara ke depannya. Selain ngomongin soal pendidikan, kita juga banyak informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Ini diantaranya ada sebuah mobil SUV yang terguling usai menabrak separator bus Transjakarta hingga akhirnya mengalami kerusakan yang cukup parah, tepatnya di Jalan Panjang, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Peristiwa ini berawal saat mobil minibus melaju dengan kecepatan cukup tinggi dan hilang kendali. Akibat mobil menabrak separator bus Transjakarta berakhir terguling. Beruntung sang supir selamat dan mobil berhasil dievakuasi menggunakan mobil derek ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Kereta api Argo Bromo Anggrek jurusan Jakarta-Surabaya menabrak mobil di perlintasan tanpa palang pintu di Grobogan, Jawa Tengah. 4 orang tewas. Minibus berwarna putih ringsek usai tertemper KA Argo Bromo Anggrek, relasi Gambir Surabaya di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Tuko, Kulon Progo, Grobogan maksud kami pada Jumat ini hari ya. Jadi minibus tersebut berpenumpang 9 orang yang merupakan rombongan pengantar jemaah haji. Mereka hendak pergi ke Pendopo, Kabupaten Grobogan. Kereta api Argo Bromo tabrak minibus maksud kami, ini akibat kondisi di lokasi kejadian yang sedang berkabut. Jarak pandang sopir minibus terbatas di perlintasan sebidang tanpa palang pintu. Sopir tidak bisa melihat ada kereta dari arah barat yang hendak melintas. Akibat kejadian ini ada 4 penumpang yang meninggal di tempat dan 5 lainnya mengalami luka-luka. Kita ke Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemirsa, diduga mengalami remblong, truk bermuatan besi melaju kencang di atas trotoar hingga akhirnya menghantam separator bus Transjakarta dan pagar pembatas taman. Kecelakaan tunggal bermula saat truk bermuatan besi melaju dari arah Cawang menuju Tomang dengan tujuan Tangerang. Semula truk yang dikendarainya tak mengalami kendala, namun saat akan menaiki flyover Selipi, truk tiba-tiba mengalami remblong. Mencegah truk lepas kendali dan menabrak pengendara lain saat menuruni flyover, sang supir berinisiatif menaiki trotoar agar bisa memperlambat laju kendaraannya. Saat melihat kondisi di belakangnya aman dari kendaraan lain, setir kemudian dibanting ke kanan dan berakhir dengan menghantam separator busway serta pagar pembatas taman. Meski tak menimbulkan korban, namun akibat kecelakaan tersebut, sejumlah kerusakan terjadi mulai dari bodi depan truk, pagar pembatas flyover, separator busway hingga pagar pembatas taman. Nah, kejadian ini juga mendapatkan apresiasi dari warganet ya. Mereka mengapresiasi hal yang dilakukan oleh supirnya supaya tidak menimbulkan adanya korban. Begitu. Iya, meskipun memang terjadi banyak kerusakan, tapi alhamdulillah banget nggak ada korban jiwa ya. Kita ke Ambon, Maluku. Pemirsa, dinding penahan tanah setinggi 2 meter ambruk menimpa sejumlah kendaraan yang tengah terparkir di Masjid Kota Ambon, Maluku. Kami hadirkan video rekaman kamera CCTV untuk Anda pemirsa. Jadi video ini memperlihatkan detik-detik talut setinggi 2 meter ambruk pada Rabu sore. Dinding penahan tanah ambruk menimpa sejumlah kendaraan yang terparkir di depan masjid, bangunan tempat mengaji serta pemakaman umum yang berada tepat di sisi masjid juga ikut terdampak akibat ambruknya talut. Warga yang mengetahui insiden langsung mengevakuasi sejumlah kendaraannya untuk dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Tidak ada korban jiwa maupun luka dari peristiwa ini.
Kita ke kabar lain, pemirsa diduga melakukan pungli dengan razia ilegal hingga menyebabkan terjadinya kecelakaan beruntun. Ada 2 oknum Dishub Kota Palembang yang nyaris menjadi korban pengeroyokan para sopir truk. Sebuah video mendadak viral dan ramai di media sosial saat 2 oknum anggota Dishub Kota Palembang ini dicegat oleh puluhan supir truk di Jalan Sriwijaya Raya, Kertapati, Palembang. Saat terjadi keributan, motor yang dikendarai oknum anggota Dishub menjadi sasaran amarah para supir truk. Peristiwa berawal saat oknum petugas Dishub menggelar razia diduga tanpa izin resmi, memberhentikan truk yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Truk yang berhenti mendadak menyebabkan kecelakaan beruntun truk yang berada di lokasi belakangnya. Namun oknum petugas Dishub langsung kabur meninggalkan lokasi. Puluhan supir truk langsung mencegat 2 oknum petugas Dishub untuk meminta pertanggungjawaban atas ulah mereka yang menyebabkan kecelakaan beruntun. Kita ke kabar lainnya, polisi menggerebek sebuah klinik kecantikan yang diduga membuka praktek facelift legal di Pekanbaru Riau yang diketahui milik mantan finalis Putri Indonesia berinisial JRF. JRF ditangkap di Treskrimsus Polda Riau usai dilaporkan oleh pasien yang menjadi korban malpraktik. Ia akhirnya dijemput paksa oleh polisi saat berada di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kasus ini terbongkar setelah salah satu pasien yang melakukan facelift di klinik yang dikelola JRF mengalami infeksi pada bagian wajah. Berdasarkan penyelidikan pihak kepolisian, JRF membuka klinik kecantikan bernama Ariana Beauty yang beralamat di Jalan Tengku Bay, Pekanbaru sejak 2019. Padahal latar belakang JRF bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan. JRF akan dijerat dengan pasal berlapis tentang kesehatan dan perlindungan konsumen, ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara, dan denda 2 miliar rupiah. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi ada 250.000 massa buruh membadati kawasan Monas, Jakarta Pusat untuk menghadiri perayaan Hari Buruh yang bertajuk May Day Fiesta 2026 kemarin. Selengkapnya usai jeda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, sebanyak 250.000 massa buruh memadati kawasan Monas, Jakarta Pusat untuk menghadiri perayaan Hari Buruh yang bertajuk May Day Fiesta 2026 kemarin. Massa buruh menikmati berbagai hiburan menarik serta menerima sembako gratis. Indis ekonomi lumayan banget dapat sembako gratis ya. Jadi massa buruh dan pengemudi ojek online membadati kawasan Monas, Jakarta Pusat untuk menghadiri perayaan Hari Buruh kemarin. Diwarnai oleh sukacita, massa buruh berdendang dan bergoyang bersama musisi seperti Tip X, Darboy Gang, hingga Kotak. Dalam perayaan Hari Buruh kemarin, Presiden membawa banyak hadiah untuk Hari Buruh berupa kebijakan yang pro buruh. Ketua Panitia May Day Fiesta 2026 sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea, menegaskan bahwa perayaan Hari Buruh ini tidak menggunakan dana APBN sedikit pun, melainkan sumbangan sukarelawan dari berbagai pihak sebagai bentuk solidaritas dengan buruh. Perayaan berlangsung sekitar pukul 6 pagi, membagikan 400.000 sembako kepada massa buruh yang hadir. Secara khusus, Presiden mengapresiasi kerja keras pengemudi ojek online sejauh ini. Ya. Kerja keras, ojol mempertaruhkan jiwanya tiap hari. Ojol aplikator perusahaan minta disetor 20%. Gimana ojol? Setuju 20%? Bagaimana 15%? Berapa? 10. Kalian minta 10%? Ya. Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10%.
harus di bawah 10%. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga menjanjikan program pembangunan kota industri baru yang terintegrasi serta pembangunan 1 juta rumah untuk kaum buruh. Presiden juga akan memberikan keringanan persyaratan dan pembiayaan pemilikan rumah bagi kaum buruh. Minimal 1 juta rumah. Kita akan mulai tahun ini juga 1 juta rumah. Dan rumah-rumah ini akan sesuai saran saudara, akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri, yang dekat dan tempat bekerja. Dan saya sudah rencanakan kita akan bikin kota-kota baru. Kota-kota baru, tiap kota mungkin terdiri dari 100.000 rumah susun 100.000, dan saya perintahkan harus ada sekolah, harus ada fasilitas olahraga, harus ada daycare, harus ada rumah sakit, dan yang paling penting harus ada transportasi, entah kereta api ringan, bis, supaya pekerja bisa masuk ke pekerjaan dengan lancar dan baik. Dan saudara-saudara, kita akan coba bahwa nanti buruh yang diberi kartu bisa naik transport dengan harga yang sangat ringan. Tadi kalian mengatakan penghasilan kalian 30% untuk kontrak. Berapa? Nanti kita akan yakinkan saudara nanti akan miliki rumah tersebut. Jadi yang tadi 30% untuk kontrak kita kurangi, itu adalah untuk kau cicil rumahmu sendiri. Cicilnya kalau bisa 20 tahun, kalau nggak bisa 20 tahun, 25 tahun, kalau belum lunas 25 tahun, 30 tahun, kalau tidak bisa 35 tahun, 40 tahun. Karena buruh tidak mungkin lari kemana-mana. Betul? Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% 1 tahun. Ya, masih di peringatan Hari Buruh Internasional, pimpinan DPR RI menerima audiensi Serikat Buruh Indonesia Jumat siang di gedung DPR RI. Ada sekitar 100 orang perwakilan buruh yang hadir dalam audiensi tersebut dan menyampaikan aspirasinya. Para perwakilan buruh diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Saan Mustafa, saat Ketua Komisi Ketiga DPR Habibur Rahman juga hadir menemani para buruh. Jadi mereka menyampaikan tuntutan antara lain adanya undang-undang ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh, upah layak secara nasional, serta adanya jaminan kepastian kerja dan penghapusan sistem outsourcing serta kerja kontrak. Aspirasi dan catatan-catatan dalam rangka memberikan masukan baik ke DPR maupun ke pemerintah dalam rangka memperingati Hari Buruh telah kami terima aspirasinya pada hari ini. Untuk yang ke DPR kami akan tindak lanjuti atau meneruskan tindak lanjut yang sudah pernah kami proses, dan untuk ke pemerintah kami akan segera sampaikan aspirasi ini kepada pemerintah.
Kita jeda terlebih dahulu, kami akan kembali dengan informasi mengenai kasus perampokan sadis yang menewaskan seorang ibu rumah tangga di Pekanbaru ternyata didalangi oleh kerabat korban. Selengkapnya usai jeda. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Seorang pemuda tewas setelah diduga ditendang hingga terjatuh oleh pemuda lainnya di kawasan Taman PKK Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Selang beberapa saat, polisi berhasil menangkap pelaku. Menurut polisi, peristiwa ini dipicu oleh kemarahan pelaku yang tidak terima dicegal dengan korban yang bernama Farel saat bermain futsal beberapa hari sebelumnya. Pelaku yang tidak terima langsung menendang korban saat bertemu di salah satu taman hingga korban terjatuh dan meninggal dunia. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri. Polisi yang mendapatkan laporan langsung mengejar pelaku dan berhasil menangkap pelaku yang sempat melompat ke laut saat dikejar oleh petugas. Kemudian pelaku langsung digiring ke Polres Pelabuhan Belawan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Pemirsa, polisi menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan penganiayaan anak di daycare di Banda Aceh. Total tersangka dalam kasus tersebut kini menjadi 3 orang dan ketiganya merupakan pengasuh dalam daycare tersebut. Ketiganya diduga melakukan kekerasan terhadap 2 balita dengan cara mencubit pipi, menjewer telinga, serta memukul secara berulang. Berdasarkan hasil penyelidikan, motif para tersangka adalah rasa kesal karena korban tidak menuruti saat diberikan makan. Ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Polresta Banda Aceh. Mereka dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Kita ke Pekanbaru Riau, kasus perampokan sadis yang menewaskan seorang ibu rumah tangga di Pekanbaru ternyata didalangi kerabat korban sendiri. Jadi rekaman CCTV melihatkan detik-detik perampokan sadis yang menewaskan Dimaris Isni di rumahnya di Jalan Kurnia 2, tepatnya di Rumbai, Pekanbaru Riau. Ada sejumlah orang yang masuk dalam rumah korban, bahkan salah satu perempuan yang diduga pelaku sempat bersalaman dengan korban. Polisi pun mengungkap perempuan tersebut merupakan mantan menantu korban. Setelah masuk, salah satu pelaku langsung menganiaya korban menggunakan kayu dengan hantaman berulang kali ke bagian wajah hingga korban tidak sadarkan diri. Para pelaku langsung menggasak harta benda korban dan kabur dengan membawa tas ransel berisi barang berharga. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara polisi masih terus melakukan pengembangan kasus. Kita dalami kasusnya bersama dengan Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Pak Pandra, selamat pagi. Ini kasusnya kan sudah beredar di media sosial, di mana masyarakat sangat khawatir begitu melihat rekaman CCTV yang beredar. Sebenarnya ini tadi juga sudah dikatakan ada hubungan antara terduga pelaku dengan korban. Apakah memang dari hasil pemeriksaan polisi ini terduga pelaku sudah mengincar korban? Ya, baik Mas Reza dan juga Mbak Andi dan seluruh para pemirsa TV Pandi manapun berada, ya kita turut berduka cita, ya artinya ada korban di wilayah Provinsi Riau ini, khusus Pekanbaru, yang mengalami musibah dari aksi pencurian kekerasan yang mana ini dilakukan oleh kerabat terdekat, yaitu adalah menantu daripada korban. Ya, kita ketahui bahwa korban ini sebenarnya adalah pekerjaannya ibu rumah tangga ya, atas nama Dumaris, yang warungnya Dumaris Deniwati Sitio, Boru Sitio. Dan ini di dalam rumah tersebut memang hanya ada suami, kemudian juga anaknya. Nah, perlu kami sampaikan pasangan daripada almarhum ini dengan suami atas nama Salmon
Meha ini mempunyai 3 anak, dan dari 3 anak ini yang sudah berumah tangga diantaranya yaitu yang anak yang pertama, dan inilah menantunya ini atas nama AFT. Jadi antara AFT dan suaminya ini atau anak dari anak pertama ini memang tidak, semenjak menikah di tahun 2022 hanya tinggal di rumah tersebut selama 1 tahun, dan 2023 sudah meninggalkan rumah tersebut dengan alasan yang ya tentu mungkin kita ketahui, intinya sudah tidak pernah menyentuh atau mendatangi rumah tersebut. Namun korban dengan menantunya ini sangat dekat sekali, sangat perhatian sekali. Bahkan kami dapat informasi yang mempertemukan atau menyemangati untuk mempertemukan jodoh dengan anak yang pertama ini justru korban ya terhadap tersangka AFT ini. Nah, inilah yang kita tidak sangka pada kejadian tersebut, yaitu pada tanggal 29 April 2026 lalu, hari Rabu, itu korban memang diajak oleh suaminya untuk keluar ya, tapi dia tidak tetap beribadah. Nah, pada saat kejadian rumah kosong tersebutlah datang 4 orang, yang mana di antara 4 orang tersebut langsung menghampiri yang dikenal oleh korban, yaitu adalah AFT. Nah, AFT inilah yang dengan serta-merta mempengaruhi dan juga artinya berkomunikasi, dan seketika juga ada 3 orang yang lain yang akhirnya dengan aksi secara tiba-tiba terjadilah peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Nah, sekembalinya suami korban Salmon Meha kembali ke rumah, dia dapati istrinya dalam keadaan bersimpah darah yang tentunya berada di sekitar kamar mandi rumah korban yang berada di TKP di Jalan Kurnia 2 nomor 2 Limbungan, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Nah, ini yang kami dapat informasi, dan seketika itu juga sekitar pukul 11 ya atau jam 12 kemudian suami korban Salmon Meha langsung melaporkan pihak kepolisian, dan kami melakukan penyelidikan dan mengolah TKP, dan selanjutnya korban kami bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Jadi ini semua kerjasama yang cepat yang dilakukan juga oleh Polsek Rumbai, kemudian Polresta Pekanbaru, dan juga dari Polda Riau kami juga melakukan backup penyidikan, Mas Reza dan Mbak Andi. Artinya penekanan dalam hal ini Bapak Kapolres. Ya. Ya, Pak Pandra, bagaimana kemudian profil para tersangka ini? Selain menantu dari korban, siapa saja kemudian 3 orang lainnya yang menjadi tersangka, dan saat ini apakah semuanya sudah ditangkap? Ya, baik. Jadi perlu saya sampaikan, kita banyak terbantu dengan adanya CCTV yang dipasang di rumah korban, karena memang korban ini sudah didatangi ya pertama kali di tanggal 8 April ya. Artinya sejak 2023 memang pelaku ini tidak pernah datang ke rumah korban. Tetapi pada tanggal 8 April itu diawalinya dengan tiba-tiba datang, dan ada salah satu barang yang hilang ya. Artinya barang korban sempat hilang tapi tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dan baru tanggal 9 April keluarga korban itu memasang CCTV, dan dari CCTV itulah yang dapat kami mengurai. Nah, dari pengakuan dari 4 orang saksi yang sudah kami periksa, dari pihak terdekat keluarga dan sebagainya, yang dikenal dari 4 orang ini hanya 1 orang tersebut. Sedangkan yang 3 orang itu tidak dikenal sama sekali, bahkan di tanggal 26, mobil yang digunakan terhadap tersangka ya bersama 3 orang yang lain ini, artinya itu yang digunakan sempat melintas ya, melihat situasi dan sebagainya, dan barulah kejadian naas yang ditimpa korban pada hari Rabu tanggal 29 April 2026 tersebut, Mbak Andi dan Mas Reza. Pak Pandra, yang cukup menarik adalah tadi Anda katakan bahwa salah satu pelaku pernah kembali ke rumah tersebut setelah bertahun-tahun tidak hadir ke sana, dan ada barang yang hilang begitu. Sebenarnya ketika ada kedatangan lagi orang yang sama, apakah tidak ada kecurigaan selain setelah itu memang memasang CCTV begitu? Ya, inilah yang kita dalami, karena memang hubungannya tetap dekat walaupun sudah jauh ya, menurut keluarga korban, walaupun sudah jauh, tapi korban ini sangat perhatian sekali terhadap menantunya ini gitu. Jadi tidak ada punya pikiran yang untuk pikiran negatif. Jadi masih bisa ditutupi dan lain sebagainya. Ini yang tentunya kami ya juga dapat menyimpulkan dari hasil penyelidikan dan penyidikan dan juga olah TKP. Ya, kami dapatkan kesimpulannya seperti itu, dan tentunya kita harapkan
secepat mungkin karena data-data daripada keberadaan korban, maksud kami pelaku ya mengakibatkan korban meninggal dunia ini beserta seluruhnya itu sudah kami dapatkan. Jadi mohon doa dan dukungannya semoga segera bisa terungkap karena bagaimanapun juga tentu warga masyarakat yang menyaksikan peristiwa tentang kejadian ini tentunya bisa mengetahui dan tentunya dapat memberikan informasi sekecil apapun kepada pihak penyidik. Mungkin itu Mas Reza. Baik Pak Pandra, kita harapkan segera ditangkap para pelaku karena perbuatan ini bisa terbilang cukup sadis. Kira-kira konstruksi hukum nanti yang akan diberlakukan kepada para pelaku apa Pak? Ya baik, perlu saya sampaikan dalam proses penyidikan ini kami menerapkan sistem scientific crime investigation, penyelidikan dan penyidikan secara ilmiah yang mana kami melibatkan bantuan teknis dari bidang laboratorium forensik, kemudian juga dari Inavis, kemudian juga kami melibatkan dari Biro SDM Polda Riau untuk pendampingan PTSD, Post Trauma Stress Disorder untuk trauma dari korban tersebut. Dan ancaman pasal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini adalah pasal dengan Undang-Undang KUHP baru. Undang-Undang nomor 1 2023 di pasal 479 yang dimana ancaman pasal tersebut adalah pelaku dapat dijerat dengan pasal ancaman 9 tahun penjara dan dapat hukuman seumur hidup juga. Ini yang bisa kami terapkan dan tentunya mungkin akan kita konstruksi pasal yang lain kita gelar karena memang udah ada perencanaan dan sebagainya. Tentu nanti setelah pelaku tertangkap kami akan sampaikan untuk kemudian hari. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Andi dan seluruh pemirsa TV1. Terima kasih Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat kembali bertugas. Kita ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kami masih punya informasi menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya ada Presiden Rusia Vladimir Putin yang memperingatkan Trump soal konflik berkepanjangan baik lewat udara dan juga darat. Perang akan menimbulkan efek buruk bagi Iran dan juga dunia internasional. Selengkapnya usai jeda. Oke, hari ini sudah memasuki hari ke-61 atau di Amerika sih masih hari ke-60 begitu ya, di mana batas waktu dari pengadaan militer dari Amerika Serikat, operasi militer juga dipertanyakan begitu. Tapi di sisi lain, pertemuan antara Arakci dan juga Vladimir Putin ini menimbulkan intrik baru, bukan intrik ya, lebih ke solusi, upaya strategi solusi. juga mungkin di ya. mana Putin dan Trump akhirnya teleponan 1,5 jam, berbagai hal dibahas, termasuk juga dampak dari perang ini ketika memang solusi masih belum ditemukan, baik itu terhadap Amerika Serikat maupun terhadap dunia. Iya, kita ingin melihat bagaimana sebenarnya langkah Rusia dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Kita akan bahas dengan narasumber kita, baik itu yang sudah hadir di studio maupun yang melalui daring. Ada Mas Sofwan Albana, Khoiruzat, analis hubungan internasional Universitas Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Sofwan. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita juga bergabung dengan Majen TNI Purnawirawan Fulat, Penasehat Militer Republik Indonesia untuk PBB 2017 hingga 2019. Selamat pagi Pak Fulat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung. Baik, Waalaikumsalam. Pertama saya mau ke Mas Sofwan dulu, Pak Fulat izin. Jadi Mas Sofwan, kalau kita melihat Rusia, Anda membaca posisi Rusia saat ini seperti apa? Apakah Anda melihat bahwa Rusia sudah berpikir mengambil posisi strategis dalam konflik antara Iran dan Amerika Serikat, dan di mana sebenarnya posisi dia? Apakah dia sebagai penyeimbang, sebagai blok yang berpihak ke Iran, atau sebagai mediator? Iya, jadi saat ini Iran itu kan memiliki 3 kartu yang kita sebut sebagai 3M ya. Pertama missile, kedua market, dan yang ketiga adalah midterm. Nah, tapi tambah satu lagi, Moskow. Nah, jadi 4M sekarang karena habis pertemuan kemarin ya kita semua tahu kemudian Putin melakukan telepon dengan Trump dan ini atas inisiatif Putin, berarti kan memang berkaitan dengan pertemuan dengan Arakci sebelumnya. Teleponnya cukup panjang, tapi yang saya kira sangat menarik adalah dalam telepon itu Putin menegaskan bahwa konflik yang panjang itu akan merugikan semua orang. Tentu saja ini adalah pesan bahwa jangan diterusin gitu ya. Lalu dia juga menegaskan bahwa ground operation, operasi darat. Itu adalah sesuatu yang sangat ditentang. Berarti ini kan memberikan batasan lagi untuk opsi ekspansi konflik dari Amerika Serikat.
Artinya sekarang yang dilakukan oleh Putin adalah membantu mengurangi opsi dan dalam tingkat tertentu adalah leverage yang dimiliki oleh Amerika Serikat, sehingga harapannya Amerika Serikat akan mampu kemudian mengurangi kesaklekan posisinya itu, sehingga dia bisa bersama dengan Iran juga, tentu kita harapkan juga kemudian melakukan penyesuaian untuk kemudian bisa menemukan win set di dalam dealnya. Sekarang ini kan posisinya adalah dua-duanya pengen selesai, tetapi dua-duanya merasa bahwa mereka punya posisi di atas angin. Mereka sama-sama merasa kuat. Amerika Serikat merasa punya military primacy, mereka punya keunggulan militer dan mereka masih bisa pakai itu. Kemudian yang kedua, Iran juga masih merasa punya leverage karena 3M tadi. Jadi dua-duanya masih belum mau ngalah. Nah, ini saya kira yang dilakukan oleh Iran melalui diskusi dengan Rusia dan kemudian tindak lanjut Putin dengan berhubungan dengan Trump tersebut adalah upaya untuk memecah deadlock ini ya, dengan mencoba melunakkan posisi Amerika Serikat dengan mengirimkan pesan bahwa Iran nggak sendirian loh. Anda mau blokade Hormuz sebagai counter blockade atas blokadenya Iran, Iran masih punya jalur lain termasuk lewat Kaspia, lewat jalur Rusia, masih bisa sampai ke Cina dan seterusnya. Kemudian juga Rusia menunjukkan bahwa saya tidak setuju kalau ada ground operation. Nah, ini harus diingat juga bahwa Amerika Serikat juga sedang berurusan dengan Rusia dalam kasus Ukraina kan, dan Amerika Serikat juga ingin bahwa kasus Ukraina ini juga segera selesai karena Amerika Serikat kan juga diseret untuk kemudian menyumbang banyak senjata juga untuk Ukraina yang ini oleh kelompok-kelompok Republikan seperti oleh Pete Hegseth sendiri, bahkan kemarin disalahkan ketika di dalam hearing dengan Kongres, dia ditanya soal munitions kita habis gitu kan, hampir separuh precision strike munitions Amerika Serikat sudah habis, tapi yang karena perang Iran ini, tapi yang disalahkan adalah karena Biden katanya dulu ngirim banyak munisi ke Ukraina gitu. Jadi Putin juga pegang kartu lain di medan yang lain, yaitu kartu Rusia Ukraina ini. Makanya kita lihat ada satu yang agak under the radar. Pada saat yang bersamaan kemarin itu, Hegseth mengumumkan Amerika Serikat akan menarik 5.000 pasukan dari Jerman. Nah ini, dan kita tahu Jerman kan pentolannya Eropa yang sekarang sedang berhadapan dengan Rusia itu. Jadi ini menunjukkan bahwa sekarang kartu permainannya itu nggak cuma Amerika Serikat dan Iran saja dan Israel gitu ya, sebagai spoiler, tapi juga sudah mulai meluas, dan ini membuat kalkulasi Trump dan tentu kalkulasi Iran mungkin berubah gitu. Jadi ya harapannya tentu saja berubah ke arah di mana perasaan Amerika Serikat bahwa dia nggak mau berkompromi itu juga kemudian berubah karena ada insentif yang berbeda yang ditambahkan dengan keberadaan Rusia di situ. Oke, saya ke Pak Fulat. Pak Fulat, tadi sempat dikatakan bahwa Iran memiliki 3M, termasuk juga M tambahan berupa Moskow, di mana Rusia sudah mulai ada di sini begitu ya. Dengan adanya komunikasi antara Vladimir Putin dengan Presiden Trump begitu, apakah memang ini akan membuat deeskalasi atau kita sudah bisa melihat titik ujung penyelesaian konflik ini, Pak Fulat? Oke, terima kasih Mas Reza dan Mbak Andika. Tadi Pak Sofyan mengatakan terkait dengan komunikasi antara Presiden Trump dan Vladimir Putin. Saya akan menyoroti terkait kondisi tersebut dari sudut pandang penasihat militer di New York, yang mana saya pernah di situ. Kalau saya melihat bahwa agenda Putin dalam konflik ini adalah bagaimana menjaga momentum konflik ini sebagai alat untuk meringankan tekanan Barat kepada Rusia. Kita tahu setidaknya ada 3, Mas, yang saya lihat dari kondisi komunikasi antara Trump dengan Putin. Yang pertama adalah bagaimana mengisyaratkan tekanan ekonomi Barat. Kita tahu bahwa
invasi Rusia ke Ukraina ini membuat Moskow di bawah sanksi ekonomi yang berat, baik dari Amerika maupun Eropa. Konflik yang terjadi di Iran secara tidak langsung ini akan mempengaruhi tekanan terhadap Rusia dan termasuk mekanisme yang dijalankan. Yang kedua, dari kondisi meringankan ekonomi bahwa harga minyak sekarang melonjak. Dengan harga minyak yang melonjak, maka keuntungan didapatkan dari Rusia dengan konflik dan harga minyak naik. Kalau tidak salah, itu Rusia mendapatkan benefit sampai dengan 95 miliar US dollar. Kemudian dengan pelonggaran sanksi Rusia oleh Amerika, ini secara tidak langsung untuk sementara waktu ini sangat menolong Rusia, di mana kondisi tersebut membawa Rusia mendapatkan benefit yang luar biasa dari kondisi ini. Yang ketiga, saya melihat bahwa dengan mengalihkan perhatian sumber daya militer Amerika dari Ukraina ini secara langsung bahwa kondisi tersebut membuat Rusia lebih leluasa dalam menyiasati konflik yang terjadi di Ukraina. Kita tahu bahwa kelangkaan sistem pertahanan udara Patriot yang terjadi di Ukraina ini semuanya diakibatkan oleh kondisi bahwa peluru itu digunakan oleh Amerika dalam rangka perang melawan Iran. Sehingga Presiden Ukraina secara belak-belakan mengatakan bahwa sekarang Ukraina bukan prioritas lagi. Dan ini satu pengakuan yang pahit bahwa perang Iran ini menjadi perhatian dunia lebih dari kondisi Ukraina yang sebenarnya. Selanjutnya adalah kita tahu bahwa gangguan dari kondisi yang ada di Ukraina menjadi hal yang sangat merugikan Ukraina. Kita tahu bahwa dengan Trump memfokuskan pada kondisi perang Iran, sehingga pembahasan utama yang mereka lakukan ini menjadi dikesampingkan. Kita tahu bahwa utusan yang tadinya mengurus Ukraina sekarang menjadi utusan khusus Presiden Amerika dalam rangka untuk negosiasi, walaupun negosiasi yang berjalan ini sampai dengan sekarang ditangguhkan. Yang kedua, saya melihat bahwa dengan mitra yang strategis antara Rusia dan Iran ini menjadi satu tekanan yang mereka dapatkan menjadi berkurang dari Barat. Kenapa Rusia menggunakan kondisi perang Iran? Yang pertama bahwa Iran telah, walaupun ini tidak valid, ini memasok kepada Rusia drone-drone yang menurut data intelijen ini digunakan untuk membantu perang Ukraina. Walaupun ini perlu diselidiki. Kemudian dukungan intelijen kita tahu bahwa secara tidak kasat mata, walaupun tidak diakui, Rusia ada di belakang pemberi informasi yang selama ini digunakan oleh Iran dalam rangka menyerang pangkalan militer di Teluk. Kemudian kita tahu bahwa posisi tawar dari negosiasi nuklir yang sekarang menjadi perdebatan yang alot, ini secara tidak langsung akan memainkan Rusia dalam rangka bisa menjadi salah satu alternatif. Seandainya benar-benar pengayaan uranium ini disita atau diserahkan, maka negara yang bisa menjamin dan menjadi netral adalah Rusia, karena ini menjadi mitra dari Iran. Saya kira demikian yang saya bisa analisa demikian, Mas Reza dan Mbak Andi. Baik, Pak Fulet. Iya, baik Pak Fulet, kita juga nanti ingin minta tanggapan terkait dengan jika memang Rusia ini dianggap bisa menjadi pihak yang netral untuk masalah nuklir atau pengayaan uranium, apakah nanti peran Rusia ini bisa membawa ke kesepakatan damai dari kedua belah pihak? Tapi kita jeda terlebih dahulu, Pak Fulet, kita lanjutkan usai jeda. Kita lanjutkan dialog, saya mau kembali ke Pak Fulet. Pak Fulet, tadi pertanyaan gantungnya, apakah jika benar Rusia akan mengambil peran dalam konflik ini, apalagi kalau dianggap netral mengenai masalah nuklir, apakah arahnya akan ke kesepakatan damai? Terima kasih Mbak Andika dan Mas Reza. Tadi saya mengatakan bahwa
setelah ada dialog antara Presiden Trump dan Putin, saya memaknai bahwa di satu sisi Rusia mendapat tekanan dari Barat yang cukup berat dalam menghadapi perang Ukraina. Di sisi lain, Iran sekarang sedang berkonflik dengan Amerika. Kalau kita baca bahwa mudah-mudahan ini menjadi satu jalan untuk exit dari perang. Karena kalau kita mengandalkan Islamabad, ini menjadi hal yang jauh dari harapan. Mengapa? Kita tahu bahwa masing-masing delegasi yang mengadakan negosiasi tidak akan mau ketemu. Ini suatu hal yang mustahil untuk dicapai kesepakatan. Mengapa? Karena kesepakatan bila masih ada tekanan, ini tidak akan pernah terjadi. Lah, dengan komunikasi Trump dengan Putin, mudah-mudahan di satu sisi yang tadi saya sampaikan bahwa Amerika melonggarkan dari produksi minyak yang diproduksi oleh Rusia, sementara sekarang Putin berusaha untuk menggandeng atau memberikan jalan untuk bisa mengendalikan Iran. Ini adalah salah satu barangkali solusi yang harus dicapai. Karena apa? Sepengetahuan saya selama saya di Dewan Keamanan PBB, bila mana ada resolusi yang ditujukan kepada yang bukan aliansi Amerika, selalu digagalan oleh Amerika di Dewan Keamanan. Lah, dua negara ini, Rusia dengan Amerika, dua negara yang mempunyai hak veto, dan sekarang sudah saling berkomunikasi, mudah-mudahan ada jalan tengah. Karena kalau tidak, yang sengsara ini bukan hanya Iran, kemudian sekitar Teluk, kemudian rakyat Amerika, tapi kita yang kena semua. Kalau kemarin, kenapa Perdana Menteri Jerman itu mengatakan bahwa tindakan Trump ini gegabah? Karena setelah melaksanakan perang yang diprediksikan 4 dekade, 4 pekan, ini tidak tercapai, maka solusi untuk mengadakan exitnya ini kebingungan. Lah, dengan ada komunikasi Trump dengan Putin, mudah-mudahan ada pesan khusus yang nanti akan bisa menjadikan solusi, tidak saja menguntungkan Amerika, tidak saja menguntungkan Rusia, tidak saja menguntungkan Iran, tapi menguntungkan kita semua, bahwa kita bisa terhindar dari perang dunia yang tidak kita inginkan. Demikian Mbak Andika dan Mas Reza. Baik, Mas Sofwan, ini cukup menarik di mana ending atau exit solution ini sama-sama kita harapkan gitu. Tapi opsinya kan ada beberapa. Dengan masuknya Rusia dalam upaya penyelesaian ini akan seperti apa? Apakah memang ada jeda terlebih dahulu untuk masing-masing recovery ekonomi dan juga militer, atau justru penyelesaian bisa terjadi ketika memang sama-sama ada kekuatan yang sama kalau tadi disampaikan begitu, sama-sama punya hak veto, sama-sama bisa menjalankan atau memberikan tekanan langsung begitu terhadap Amerika Serikat. Gimana Mas Sofwan? Kalau kita lihat dari teori negosiasi kan, ketika terjadi deadlock karena windset yang belum ketemu, yang kemudian bisa dilakukan adalah menghadirkan issue linkage. Issue linkage ini kan muncul dengan cara kehadiran aktor baru di dalam negosiasi itu yang bisa menawarkan insentif dan disinsentif baru. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa permintaan Amerika Serikat dan permintaan Iran ini kan masih belum ketemu. Amerika Serikat punya poin-poin yang tidak bisa diterima Iran, misalnya soal nuklir stockpile diambil sama sekali oleh Amerika Serikat, kemudian Iran tidak boleh melakukan enrichment atau pengayaan uranium sama sekali, termasuk untuk tujuan sipil karena Amerika Serikat tidak percaya. Dan sementara Iran melihat ini sebagai hak berdaulat dan toh dia melakukannya di dalam kerangka Non-Proliferation Treaty untuk sipil loh, gitu kan. Sementara Israel nggak ikut NPT aja malah dibiarin dan sudah punya 200 hulu ledak nuklir. Sementara Amerika Serikat di sisi lain juga minta Iran untuk misalnya melepaskan kontrol atas Selat Hormuz dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang nggak bisa diterima oleh Iran. Di sisi lain, Iran juga punya permintaan-permintaan yang Amerika Serikat sulit untuk terima ya tadi. Iran minta kontrol atas Hormuz terus, minta jaminan tidak diserang lagi. Kemudian Amerika Serikat keluar dari wilayah Teluk. Ini kan nggak ketemu nih. Ada beberapa hal yang bisa dinego, tapi ini windsetnya belum ketemu. Nah,
supaya kemudian bisa ketemu berarti kan harus ada faktor lain yang masuk di dalam hitung-hitungan itu. Dan kalau cuma Amerika Serikat dan Iran terus ini kayaknya udah mentok. Opsinya tinggal escalate. Amerika Serikat itu kalau cuma urusannya sama Iran aja, dia nggak punya kartu lain kecuali military pressure yang lebih kuat. Karena blokade yang dilakukan terbukti nggak terlalu efektif. Jadi opsi dia kalau ini gagal, satu-satunya adalah serangan yang lebih keras terhadap Iran. Padahal serangan terhadap Iran ini kan kemarin sudah cukup keras. Berarti serangan lebih keras artinya apa? Dia akan kena fasilitas-fasilitas sipil yang itu punya risiko terhadap hukum internasional karena jelas melanggar hukum internasional. Kedua, risiko backlash dari domestik Amerika Serikat sendiri, dari dalam negeri Amerika Serikat sendiri yang sekarang popularitasnya Trump aja sudah sampai 34%. Belum tadi 3M tadi kan, missile. Amerika Serikat itu precision strike munitions-nya itu termakan hampir 50%. Ini menurut CSIS, think tank-nya Amerika Serikat sendiri. Ya. Kemudian separuh Patriot itu sudah kepakai dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalaupun mau lanjut perang dengan opsi meningkatkan pressure, itu juga nggak yakin akan efektif. Ini akan menyeret Amerika Serikat lebih sulit. Nah, karena itu kehadiran Rusia itu memberikan ruang opsi baru lagi gitu ya. Misalnya tadi kalau exit strategy yang kebayang adalah dan yang sudah ditawarkan, Rusia kan ngambil, ya sudah Amerika Serikat kan maunya semua nuklir das kalau bahasanya si Donald Trump itu diserahkan yang punya Iran itu. Sekarang kan masih banyak di Isfahan ini sekitar 11 ton ya. Ini diserahkan, tapi tidak diserahkan kepada Amerika Serikat, tapi diserahkan kepada Rusia. Nah, ini sesuatu yang mungkin bisa jadi jalan tengah karena buat Iran, Rusia lumayan baik lah hubungannya kan. Jadi kalau dibawa sama Rusia, nanti kalau sewaktu-waktu diperlukan, kalau misalnya diserang atau mau digunakan untuk apa, saya bisa akses. Saya ada akses yang saya bisa kendalikan gitu lah ya. Sementara Amerika Serikat dapat exit karena dia bisa ngomong kepada publik bahwa yang saya state di awal sebagai tujuan strategik yaitu mengambil nuklir dasnya Iran itu berhasil. Yang ngambil bukan saya, yang ngambil Rusia gitu. Tapi berhasil. Jadi sebenarnya bisa ada kemungkinan win-win baru gitu loh. Cuma kalau kita lihat dari telepon kemarin kayaknya masih ditolak. Tapi ya kita lihat ini kan baru inisial. Yang jelas kan Rusia pasti punya leverage lebih karena kenapa? Karena dia kemudian memungkinkan opsi-opsi yang sebelumnya tidak ada itu jadi ada. Bahwa opsi itu belum diterima ya tinggal ditambah lagi kombinasinya. Nanti kan kombinasinya bisa dengan kombinasi soal Ukraina misalnya, deal soal Ukraina seperti apa, kombinasi kemudian soal hubungan Amerika Serikat dengan NATO dan sebagainya. Jadi dengan masuknya Rusia kalkulasinya jadi lebih banyak, opsinya jadi lebih banyak. Nah ini sebenarnya kalau dari sisi negosiasi ini hal yang baik karena kemudian membuat ada kemungkinan deadlock yang terjadi itu bisa terbuka. Tapi apakah jaminan berhasil? Ya nggak jaminan. Makanya masih negosiasinya masih berlanjut. Yang jelas memperluas kemungkinan adanya kesepakatan dengan masuknya Rusia ya. Mungkin juga perlu ditambah jam telepon-teleponannya. 1,5 jam nanti jadi 2,5 jam ya. Harus lebih dalam sepertinya. Oke, terima kasih Mas Sofwan. Terima kasih juga Pak Fuad sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Kami akan kembali saat lagi dengan informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari Rusia terkait dengan perbincangan antara Presiden Donald Trump dan juga Vladimir Putin, apa langkah Rusia selanjutnya, kita bergabung dengan Rifki Kusumawardana, mahasiswa hubungan internasional di Kazan Federal University. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Ya Mas Rifki, kita ingin tahu bagaimana saat ini langkah pemerintah Rusia dan juga respons media di sana terkait dengan pasca perbincangan antara Presiden Donald Trump dan juga Vladimir Putin. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Pagi ini mungkin kita ingin berbagi sedikit analisis langsung dari Ground Zero ya mengenai percakapan telepon Presiden Trump dan Presiden Putin tersebut yang kurang lebih berlangsung selama 1,5 jam, kurang lebih seperti itu. Dan akhir-akhir ini menjadi sorotan dunia, di mana berdasarkan rilis dari Kremlin sendiri dan pengamatan di lapangan,
itu ada 3 poin yang cukup krusial. Yang pertama, di sini suasana percakapan disebut bersahabat dan bernuansa bisnis, yang mana ini merupakan sinyal penting bagi setelah periode ketegangan tinggi yang kita tahu belakangan ini cukup intens seperti itu. Dan mungkin kedua itu 2 agenda utama yang di sana dibahas terkait proposal gencatan senjata, sementara di Ukraina menjelang 9 Mei, seperti apa yang kita tahu, di 9 Mei nanti ada hari kemenangan di Rusia, di mana hari tersebut memperingati hari kemenangan Uni Soviet atas Nazi pada masa itu. Kemudian ada agenda selanjutnya di mana penawaran Presiden Putin untuk membantu isu uranium Iran sebagai bagian dari deeskalasi regional seperti itu. Dan selanjutnya mungkin ada usulan dari Presiden Donald Trump terkait small ceasefire, di mana Presiden Putin merespon cukup positif, tapi sangat disayangkan dari pihak Kiev belum menyetujui dan belum ada pernyataan lebih lanjut seperti itu. Dan ini mungkin masih bisa menjadi variabel yang cukup kritis ya. Dan dari sini saya mungkin melihat ini bukan sekedar percakapan biasa, tapi ini adalah sebuah diplomatic signaling. Kedua pemimpin mungkin mencoba untuk membuka ruang dialog tanpa terlihat lemah ya di depan domestik dari masing-masing seperti itu. Dan mungkin sebagai mahasiswa di sini saya melihat dari perspektif media di Rusia ini sendiri, narasi yang mungkin dominan adalah Presiden Putin mengulurkan tangan damai dan publik terlihat antusias, tapi juga cukup skeptis karena sesuai dengan pengalaman yang ada di masa lalu dan beberapa kali terjadi itu terkait gencatan senjata itu selalu bersifat sementara, sedangkan yang diinginkan oleh beberapa pihak adalah tindakan damai tersebut yang mana bersifat mutlak seperti itu. Dan mungkin ke depan ada 2 kemungkinan di mana jika ada mekanisme verifikasi dari Kiev langsung dan keterlibatan aktor kunci ini, gencatan senjata sementara bisa jadi pintu masuk dialog lebih serius ke depannya seperti itu. Tapi jika tidak, ini mungkin hanya bisa menjadi jeda singkat sebelum eskalasi berlanjut, mungkin seperti itu ya. Mungkin dari Kazan seperti itu pesan sederhana saya. Diplomasi bukan tentang siapa yang menang, tapi bagaimana kita mengimplementasikannya dan bagaimana mengurangi kerugian dari bersama. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Rifki Kusumawardana, mahasiswa hubungan internasional Indonesia yang sedang berada di Rusia. Ini insight-nya cukup menarik, di mana memang masyarakat Rusia sendiri juga antusias ya dengan hadirnya peran Rusia di sana untuk mendamaikan konflik. Karena tadi sempat dikatakan bahwa ketika konfliknya berlanjut, ini yang berdampak tidak cuma Amerika Serikat dan juga Iran, tapi masyarakat dunia juga berdampak di sana. Betul sekali. Baik, kita jadi obrolan dan perbincangan kita dengan Rifki mengakhiri jumpa kita ya di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Namun kita akan kembali besok di jam berapa? 6.30 kami menemani Anda setiap hari. Saya Reza Baluel. Saya Niko Mala, terima kasih perhatian Anda. Happy weekend.